mahasiswa, para peserta, atau siapa saja Bapak Ibu, saudara sekalian yang sempat belajar bersama-sama kita, belajar jarak jauh ini. Tak peduli siapa mendaftar atau tidak, saya tidak peduli, tapi yang penting kalau ada pertanyaan masuk kepada saya lewat email, maka pasti akan saya jawab lewat juga video YouTube ini. Ada salah satu mahasiswa dari UB Fakultas Pertanian menanyakan, kenapa di Indonesia ini tidak mengembangkan edel, tapi yang dikembangkan justru bek. Padahal pasar dunia dan dari tingkat harga yang terbaik adalah edel. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, dan para mahasiswa sekalian yang saya hormati dan saya cintai, pada saat awal berkembangnya kakao di Indonesia ini, maka yang dikembangkan adalah edel. Edel ini kakao yang mempunyai cita rasa sangat bagus, makanya sangat dihargai di mancanegara, terutama para negara-negara konsumen kakao, cita rasanya. Namun edel ini produksinya tidak besar, produksinya kurang, walaupun tidak terlalu sedikit, tapi produksinya cukup. Ya. Kemudian yang kedua, ada kesulitan untuk mengembangkan edel karena permintaan atau persyaratan tumbuhnya sangat selektif. Pada ketinggian tepat kurang lebih 500 sampai 650 meter dBl. Kemudian curah hujan antara 2000 sampai dengan 3000, kurang dari situ dia memiliki cekaman yang terlalu besar sehingga tidak bisa tumbuh dengan baik. Kemudian iklim, Smith Ferguson harus masuk pada iklim B. Ya. Nah, lokasi-lokasi yang semacam itu tidak terlalu banyak di Indonesia. Ya. Dari sisi curah hujan, kemudian dari sisi iklim, lalu juga dari sisi kesuburan tanah. Tanahnya minta yang subur, yang pilihan. Dan pada waktu itu berkembangnya di Indonesia, memang yang mengembangkan adalah para perusahaan perkebunan, baik itu perusahaan pemerintah BUMN maupun perusahaan perkebunan besar swasta. Kalau yang mengusahakan perkebunan, kebetulan kalau kebun itu berada pada ketinggian itu sangat baik untuk dilakukan. Ya. Kemudian Indonesia makin ke sini, makin ke tahun-tahun tahun 90, tahun 2000 sampai dengan saat ini, itu bergeserlah budidaya kakao itu tidak dilakukan oleh para perusahaan perkebunan, tetapi dilakukan oleh rakyat, oleh petani. Indonesia mengembangkan cukup luas sekali dari anggaran APBN, dari Direktorat Jenderal Perkebunan, terus menerus di Sulawesi, di Sumatera, di Jawa Timur bermula-mula. Dicarilah benih-benih yang cocok, yang gampang dilakukan oleh para petani. Ketemulah dengan yang namanya bek kakao, varietas Abrahamson, yang varietas yang lebih tahan banting, bisa tidak 600 tapi sampai 50, 100, 300 dia bisa tumbuh dengan baik.
Kemudian pemeliharaannya juga lebih mudah. Curah hujan pun kurang sedikit nggak apa-apa. Bahkan pada curah hujan 1000 pun dia masih mampu. Kita melihat itu. Asal di bawah naungan yang bagus dan sebagainya. Masih bisa tumbuh dan masih bisa berbuah walaupun tidak optimal. Akhirnya Indonesia cepat berkembangnya kakao. Kalau menunggu edel, apalagi perkebunan besar sudah tidak membantu lagi. Banyak perkebunan besar yang kakaonya diganti dengan tanaman lain, dikonversi dengan tanaman kopi misalnya, yang paling banyak rata-rata dikonversi dengan kopi. Sehingga kakao ini, padahal Indonesia kita harus tetap pasokan ekspor ke Eropa harus tetap berjalan, Eropa, Amerika dan sebagainya harus tetap berjalan. Setelah penurunan area dan ukuran besar, lalu substitusi masuklah rakyat dan sekarang sudah 90% sudah kakao rakyat. Luar biasa. Petani kita bisa menggantikan produksi kakao. Luar biasa. Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, luar biasa perkembangannya. Itu kenapa kita tidak mengembangkan Edel kakao. Ada juga sih yang mengembangkan, ada, cuma tidak terbanyak. Ada petani yang memiliki varietas Jatirenggo dan sebagainya masih ada. Ya, dan perkebunan besar juga masih ada. Kalau di Jawa Timur perkebunan besar ada kurang lebih sekitar 1.500 sampai dengan 2.000 hektar masih ada ya. Yang kita kembangkan supaya cepat, dan upaya pemerintah itu sangat luar biasa. Sekarang kita itu bisa menemukan bulan ketiga berbesar ketiga, dan kita akan menggeser ke